Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut sistem keuangan Indonesia di kuartal ketiga 2025 terjaga stabil. Hal tersebut disampaikan saat konferensi pers bersama dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Gedung Bank Indonesia kemarin. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memaparkan sistem keuangan Indonesia pada kuartal 3 2025 tetap terjaga stabil. Kestabilan sistem mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dengan terus mewaspadai berbagai risiko global. Kondisi tersebut diumumkan Menkyu usai Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK melakukan rapat berkala. Stabilitas sistem keuangan triwulan 3 tahun 2025 tetap terjaga dan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dengan terus mewaspadai berbagai risiko global. Rapat tersebut menyepakati untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antar lembaga anggota KSSK maupun dengan kementerian atau lembaga lain dalam upaya memastikan agar KSSK senantiasa terjaga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. KSSK sendiri terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner LPS. Purbaya juga menambahkan pertumbuhan ekonomi masih menghadapi tantangan imbas kebijakan tarif impor Amerika Serikat, namun ekspektasi perbaikan ekonomi ke depan mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lusaila dengan NIM 122030225. Pada video ini saya akan membahas tentang stabilitas makroekonomi, yaitu kondisi perekonomian suatu negara yang stabil dan seimbang. Stabilitas makroekonomi sangat penting karena menjadi dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penurunan pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembahasan akan difokuskan pada kondisi stabilitas ekonomi Indonesia Konsep stabilitas makroekonomi. Stabilitas makroekonomi adalah keadaan ketika variabel-variabel ekonomi utama berada dalam kondisi yang terkendali dan tidak bergejolak. Variabel utama tersebut meliputi yang pertama ada inflasi, yang kedua pertumbuhan ekonomi atau PDB, yang ketiga tingkat pengangguran, yang keempat nilai tukar, yang kelima suku bunga kebijakan. Jika variabel-variabel tersebut bergerak secara stabil dari waktu ke waktu, maka perekonomian dapat dikatakan berada dalam kondisi makroekonomi yang sehat. Bisa dilihat dari tabel di samping, yaitu pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai stabilitas makroekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur melalui produk domestik bruto atau PDB, yaitu total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara selama periode tertentu. PDB mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi dan kemampuan perekonomian dalam menciptakan nilai tambah. Berdasarkan data yang Indonesia periode 2021 hingga 2025, pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren yang relatif stabil setelah mengalami perlambatan pada tahun 2021 akibat pandemi. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi meningkat signifikan hingga mencapai 5,3%. Peningkatan ini menunjukkan adanya pemulihan aktivitas ekonomi, meningkatnya konsumsi masyarakat, serta membaiknya kinerja sektor produksi. Pada periode 2023 hingga 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5%. Kondisi ini mencerminkan stabilitas ekonomi yang cukup baik karena pertumbuhan tidak mengalami fluktuasi yang tajam. Pertumbuhan ekonomi yang stabil menunjukkan bahwa permintaan dan penawaran dalam perekonomian berada dalam kondisi seimbang, serta tidak terjadi tekanan berlebihan yang dapat memicu inflasi atau perlambatan ekonomi yang ekstrim. Dalam konteks stabilitas makroekonomi, pertumbuhan ekonomi yang terlalu rendah dapat menyebabkan meningkatnya pengangguran dan menurunnya pendapatan masyarakat. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang terlalu tinggi dapat diimbangi kebijakan yang tepat, dapat memicu inflasi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan menjadi indikator penting bahwa kebijakan ekonomi
baik fiskal maupun moneter berjalan secara efektif. Dengan demikian, stabilitas pertumbuhan ekonomi di Indonesia di kisaran 5% menunjukkan bahwa kondisi makroekonomi relatif terkendali. Hal ini menandakan adanya keseimbangan antara stabilitas harga, penciptaan lapangan kerja, serta berkelanjutan pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang. Selanjutnya, analisis inflasi. Inflasi merupakan indikator utama stabilitas makroekonomi karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat. Berdasarkan data, inflasi Indonesia mengalami lonjakan pada tahun 2022 dan 2023 akibat tekanan global, namun berhasil ditekan kembali pada tahun 2024 dan 2025 hingga berada dalam kisaran target Bank Indonesia atau BI. Penurunan inflasi ini menunjukkan bahwa stabilitas harga di Indonesia relatif terjaga. Berikutnya ada analisis pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil di kisaran 5% sejak 2022 hingga 2025. Stabilitas pertumbuhan ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi nasional tetap berjalan dengan baik meskipun terjadi pengetatan kebijakan moneter. Dalam analisis makroekonomi, kondisi ini mencerminkan keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yang terakhir ada peran kebijakan moneter dan nilai tukar. Kebijakan moneter Bank Indonesia tercermin dari pergerakan BI rate. BI menunjukkan suku bunga pada 2023 untuk menekan inflasi, kemudian menurunkannya kembali pada tahun 2025 seiring inflasi yang terkendali. Nilai tukar rupiah relatif stabil di sekitaran Rp15.000 sampai dengan Rp15.600 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas nilai tukar membantu menekan inflasi impor dalam meningkatkan kepercayaan investor. Berdasarkan data dan penjelasan saya dapat disimpulkan bahwa stabilitas makroekonomi Indonesia berada dalam kondisi yang relatif baik. Inflasi terkendali, pertumbuhan ekonomi stabil, pengangguran menurun, serta kebijakan moneter yang responsif menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas tersebut. Stabilitas makroekonomi ini sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bagi Indonesia kita. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator fundamental menilai stabilitas makroekonomi suatu negara karena mencerminkan kemampuan perekonomian dalam menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi diukur melalui produk domestik bruto atau PDB, yaitu total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu negara selama periode tertentu. Dalam konteks makroekonomi, PDB tidak hanya menunjukkan tingkat aktivitas ekonomi, tetapi juga menggambarkan kekuatan struktural perekonomian nasional. Dalam kondisi makroekonomi yang stabil, pertumbuhan ekonomi cenderung bergerak secara konsisten tanpa mengalami fluktuasi yang ekstrim. Pertumbuhan yang stabil menandakan bahwa perekonomian mampu menyeimbangkan antara sisi permintaan dan penawaran, serta mampu menyerap guncangan eksternal seperti krisis global, tekanan inflasi, maupun volatilitas nilai tukar. Oleh karenanya, stabilitas pertumbuhan ekonomi menjadi indikator penting bagi keberhasilan kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah dan otoritas moneter.